Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabi'ah al-Adawiyah memiliki nama lengkap Ummu al-Khair bin Ismail al-Adawiyah al-Qishishiyah. Lahir di Basrah pada tahun 95 Hijriah ataupun 717 Masehi. Menurut Ibnu Khalikan, keluarga Rabi'ah dari suku Atiq dan ayahnya bernama Ismail. Rabi'ah adalah salah satu dari ulama sufi perempuan yang sangat disegani dalam sejarah peradaban Islam. Pemikiran serta laku spiritualnya terus dikaji sampai sekarang. Berbagai macam kisah hidupnya pun sudah banyak dikupas serta ditulis dalam banyak buku, termasuk soal ajaran cinta ataupun mahabbah. Selain Jalaluddin Rumi, Rabi'ah al-Adawiyah adalah seorang sufi yang mengusung mazhab cinta. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dalam dan kuat, sehingga ia tidak mampu mencintai yang lainnya karena cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabi'ah Adawiyah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dasar cinta ataupun hub, bukan karena takut ataupun harap sebagaimana kebanyakan orang lain. Karena saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabi'ah pernah berujar bahwa ia tidak mendambakan surga serta tidak takut kalau dimasukkan ke neraka. Rabi'ah dikenal sebagai hamba yang sangat patuh serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap hembusan nafasnya selalu diiringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam urusan beribadah kepada Allah, ia adalah orang yang sangat istiqomah. Ketaatan yang begitu tinggi kepada Allah membuatnya dikenal sebagai waliullah ataupun wali Allah. Wanita suci ini sama sekali tidak memikirkan dirinya untuk menikah. Sebab menurut Rabi'ah, jalan tidak menikah merupakan tindakan yang tepat untuk melakukan pencarian Tuhan tanpa harus dibebani oleh urusan-urusan duniawi. Menurut Abdul Mun'in Qandil, Rabi'ah termasuk dalam kelompok manusia yang mempunyai naluri yang tinggi, melebihi manusia biasa. Keinginannya yang bersifat manusiawi telah tunduk dan menyerah di bawah keinginan yang suci, karena kebutuhan hidupnya yang sangat mendasar sudah tidak sama dengan manusia-manusia lainnya. Dorongan seksual tidak lagi sebagai gangguan dalam dirinya. Sekalipun tidak terpenuhi dengan perkawinan, kondisi demikian dalam psikologi dapat disebut dengan substitusi, yaitu suatu cara untuk menghilangkan sebab-sebabnya. Keinginan Rabi'ah yang bersifat manusiawi telah dialihkan ataupun dipuaskan dengan rasa cinta kepada Allah. Padahal tidak sedikit laki-laki yang berupaya untuk mendekati Rabi'ah dan bahkan meminangnya. Di antaranya adalah Abdul Wahid bin Zaid, seorang yang dihormati dan berpengaruh dalam masyarakat pada waktu itu. Abdul Wahid meminta temannya untuk menjadi perantara kepada Rabi'ah. Namun ketika perantara itu menemui Rabi'ah, kemudian berkata, "Wahai orang yang bernafsu kepadaku, carilah wanita yang bernafsu sepertimu." Laki-laki lain yang pernah mengajukan lamaran kepada Rabi'ah Adawiyah adalah Muhammad bin Sulaiman al-Hashimi, seorang Amir Abbasiyah dari Basrah. Untuk berusaha mendapatkan Rabi'ah sebagai istrinya, laki-laki itu sanggup memberikan mahar perkawinan sebesar 100.000 dinar dan menulis surat kepada Rabi'ah bahwa ia masih memiliki gaji sebanyak 10.000 dinar tiap bulan. Tetapi dijawab oleh Rabi'ah, "Aku sungguh tidak merasa senang bahwa engkau akan menjadi budakku dan semua milikmu akan engkau berikan kepadaku, atau engkau akan menarikku dari Allah meskipun hanya untuk beberapa saat." Dalam kisah lain disebutkan ada laki-laki sahabat Rabi'ah bernama Hasan al-Basri yang juga berniat sama untuk menikahi Rabi'ah. Bahkan para sahabat sufi lain di kota itu mendesak Rabi'ah untuk menikah dengan sesama sufi pula. Karena desakan itu, Rabi'ah lalu mengatakan, "Baiklah, aku akan menikah dengan seseorang yang paling pintar di antara kalian." Mereka mengatakan Hasan al-Basri lah orangnya. Setelah itu, datanglah Hasan al-Basri menemui Rabi'ah dan mengatakan untuk menjadikan Rabi'ah sebagai istrinya. Rabi'ah kemudian mengatakan kepada Hasan al-Basri, "Jika engkau dapat menjawab 4 pertanyaanku, aku pun akan bersedia menjadi istrimu." Hasan al-Basri berkata, "Bertanyalah, dan jika Allah mengizinkanku, aku akan menjawab pertanyaanmu." Pertanyaan pertama, kata Rabi'ah Adawiyah,
Apakah yang akan dikatakan oleh hakim dunia ini saat kematianku nanti? Akankah aku mati dalam husnul khatimah atau su'ul khatimah? Hasan menjawab, hanya Allah yang maha mengetahui yang dapat menjawab. Pertanyaan kedua, apa yang akan Anda katakan jika ragaku telah diletakkan di bumi pemakaman dan telah menanyaiku mungkar nangkir? Apakah aku mampu menjawab pertanyaan darinya? Hasan Al-Basri pun menjawab, hanya Allah yang mengetahui. Rabi'ah Adawiyah mengajukan pertanyaan yang ketiga. Jika manusia telah diarak di akhirat kelak, masing-masing dari mereka menerima kitab amal perbuatannya, dan aku telah benar-benar menerima kitab amal perbuatanku. Di tangan mana aku menerimanya? Apakah tangan kiri ataupun tangan kanan? Hasan Al-Basri kembali menjawab, hanya Allah yang maha tahu. Pertanyaan terakhir, pada saat hari perhitungan nanti, jika telah dipanggil manusia, beberapa di antara mereka ada yang di surga, ada yang di neraka. Di manakah aku berada di antara dua golongan ini? Hasan Al-Basri lagi-lagi menjawab seperti jawaban semula, bahwa hanya Allah saja yang maha mengetahui semua rahasia yang tersembunyi itu. Setelah semua pertanyaan dijawab oleh Hasan Al-Basri, Rabi'ah mengatakan, seseorang yang baginya gaib tentang 4 hal ini, bagaimana dia disibukkan dengan pernikahan? Wahai Hasan, Rabi'ah melanjutkan perkataannya, kabarkan kepadaku, berapa bagian Allah membagi akal? 10 bagian, kata Hasan Basri, yaitu 9 bagian diperuntukkan laki-laki dan 1 bagian diperuntukkan perempuan. Lalu, berapa bagian Allah membagi nafsu? Tanya kembali Rabi'ah. 10 bagian, jawab Hasan Basri, yaitu 9 bagian diperuntukkan perempuan dan 1 bagian diperuntukkan laki-laki. Wahai Hasan, kata Rabi'ah, aku dianugerahi kemampuan menjaga 9 bagian nafsu dengan 1 bagian akal, dan engkau tidak mampu menjaga 1 bagian nafsu dengan 9 bagian akal. Hasan Basri adalah waliullah, ulama, ahlul haqiqah. Di angkatan tabi'in ini menangis dari apa yang dikatakan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, dan beliau pun keluar dari kediaman Rabi'ah Al-Adawiyah. Dan begitulah sedikit kisah tentang Rabi'ah Al-Adawiyah, yang merupakan salah seorang sufi perempuan yang sangat terkenal. Bahkan sampai sekarang keilmuan ataupun pengetahuan beliau terus dikaji. Dan mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.